Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di channel Edo Wisata 98. Apa kabar kawan? Semoga di hari ini kalian baik-baik saja dan tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Oke, sebelum dilanjut, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe-nya supaya saya lebih semangat lagi menyampaikan informasi tentang pariwisata, hiburan, dan kesenian yang ada di Indonesia. Nah, namun kali ini saya mau bercerita tentang perjalanan saya beberapa minggu yang lalu ke puncak Gunung Sangga Buana yang terletak di daerah Loji, Karawang, Jawa Barat. Jadi ceritanya begini, kemarin saya sempat konten atau ngambil video di tempat Gunung Sangga Buana. Memang sih perjalanan menurut saya lumayan jauh karena saya berjalan kaki dari bawah sampai ke puncak Gunung Sangga Buana itu sekitar 7 jam. Karena dari bawah jam 8 sampai jam 3 sore, bahkan lewat kalau nggak salah itu saya baru sampai ke puncak Gunung Sangga Buana. Jadi kurang lebih 7 jam perjalanan saya. Ya mungkin kalau buat para pendaki-pendaki biasa pada umumnya ya sekitar 5 jam mungkin udah sampai, tapi karena saya ini bisa bilang bukan seorang pendaki dan bisa bilang umur saya juga nggak muda lagi, jadi saya sampai 7 jam saya baru sampai ke atas. Jadi di sini saya mau cerita sedikit pengalaman saya tentang perjalanan saya di Gunung Sangga Buana. Emang sih dari pertama ya bisa bilang biasa-biasa aja. Jadi dari tempat parkir saya naruh kendaraan, saya jalan sampai ke pos 1. Perjalanan nggak sampai 1 jam saya kira, sampai pos 1. Dari pos 1 saya jalan ke arah pos 2. Pos 2 itu biasanya di situ tempat peristirahatannya itu tempat pemandian Pancuran Kejayaan. Jadi Pancuran Kejayaan itu bisa bilang tempatnya mandi para penziarah. Ya tapi bukan berarti kita nggak boleh mandi di situ, kita juga boleh mandi di situ. Buat menyegarkan ya, karena perjalanan lumayan juga, kalau nggak salah dari dari pos 1 ke pos 2 mungkin sekitar 1,5 jam atau 2 jam mungkin ya gitu. Karena kan saya sambil ngambil gambar jalan gitu. Nah emang dari pos 1 ke pos 2 atau ke Pancuran Kejayaan bisa bilang emang nggak ada apa-apa gitu, nggak ada suatu hal yang janggal, suatu hal yang aneh secara apapun gitu. Jadi di dalam perjalanan dari pos 1 ke pos 2 saya singgah dulu atau mampir di makom atau petilasannya Mak Paraji Sakti. Nah, di situ di Mak Paraji Sakti saya ambil gambar. Karena kebetulan di makom Mak Paraji Sakti itu ada penziarah yang sedang tawasulan, akhirnya saya cuma ziarah di yang Kuncung Putih kalau nggak salah namanya sih. Jadi saya ziarah dulu situ, ya bisa bilang sebagai seorang tamu datang ke tempat yang lain kan, ya bisa bilang bahasa kasarnya permisi. Jadi saya permisi dulu di situ, berdoa di situ untuk melanjutkan perjalanan saya ke pos 2 atau ke Pancuran Kejayaan. Nah dari situ saya langsung melanjutkan perjalanan. Saya singgah dulu di pemandian air mata ibu atau yang bisa bilang Dayang Sumbi. Konon nih katanya ada sebagian penziarah yang tahu, terus pada para masyarakat yang cocok tanam di situ bertani, bahwa sumur air mata ibu itu nggak pernah kering. Jangankan di musim hujan, bahkan di musim kemarau pun bahwa sumur ini nggak pernah kering. Nah dari situ saya langsung melanjutkan perjalanan saya sampai ke Pancuran Kejayaan atau yang bisa dibilang pos 2. Nah di pos 2 ini saya sempat istirahat agak lama sih, ya mungkin sekitar setengah jam. Karena kebetulan di situ saya menemukan seorang laki-laki, mungkin bisa bilang parubaya. Beliau namanya Abah Ogi. Nah Abah Ogi ini kalau nggak salah dia berasal dari daerah Setu, Jawa Barat. Nah, jadi banyak sedikit saya dapat cerita dari Abah Ogi. Jadi Abah Ogi ini dia ada misi. Saya nggak tahu misinya apa, tapi yang jelas dia bilang dia ada misi mencari barokah di situ
bermalam atau tinggal selama 100 hari. Sedangkan pada saat ketemu Abah Ogi ini dia baru sekitar kurang lebih 2 minggu. Jadi dia menceritakan di sini tentang adanya pohon kiara. Nah, emang menurut saya ini agak unik ya, gitu. Ternyata di pohon kiara ini nggak jauh dari pos 2 atau nggak jauh dari pemandian Pancuran Kejayaan. Nah, akhirnya saya dibawalah sama Abah Ogi ini ke tempat pohon kiara. Emang jaraknya nggak begitu jauh. Jadi saya dibawa sama Abah Ogi ke tempat atau ke pohon kiara. Nah, konon nih Abah Ogi cerita di sini. Kata Abah Ogi, banyak orang-orang yang datang ke sini itu ya tawasulan, semedi, kalau bahasa dulunya ya bertapa gitulah. Nah, jadi dia itu agak tertarik sama ada benda atau pusaka yang ada di pohon kiara. Nah, kata Abah Ogi ini, jadi banyak banget para ahli supranatural apa itu, saya nggak begitu paham, datang ke sini ngincer atau mengambil pusaka yang ada di pohon kiara, yang sampai saat ini kata Abah Ogi belum bisa didapatkan sama siapapun. Jadi emang di situ ada batu buat orang tawasulan, buat orang semedi, apalah. Saya juga nggak begitu paham tentang dunia ini gitu, karena saya cuma dapat informasi dari beliau, yaitu Abah Ogi, yang menceritakan semua tentang kejadian yang ada di Pancuran Kejayaan selama dia tinggal di sini. Habis itu dia juga ngejelasin tentang pemandian Pancuran Kejayaan. Ya, cuma kalau itu dia nggak terlalu detail, cuma dia bilang banyak para penjara yang pada mandi di sini. Nah, konon nih katanya bahwa Pancuran Kejayaan itu zaman dulunya ini tempat pemandiannya para panglima waktu zaman kerajaan. Saya nggak tahu kerajaan apa. Nah, saya dapat informasi ini juga dari para penziarah gitu. Dan penziarah pun memberikan informasi ya cuma segitu gitu. Cuma agak disayangkan. Jadi ada sebagian para penziarah yang menurut saya salah kaprah. Nah, disinilah kalau menurut saya harusnya ini harus dibenahi. Karena menurut saya ini benar-benar salah kaprah yang harusnya nggak boleh sampai dilakukan. Jadi ada sebagian para penjara itu dia di situ tuh ritual, namanya ritual buang sial. Jadi kalau ritual buang sial itu yang menurut saya ini salah. Karena mereka habis mandi mereka membuang pakaian dalam, gitu, pakaian dalam perempuan maupun pakaian dalam laki-laki. Sayang yang ngebuangnya pun menurut saya jorok banget, karena ya asal dia lempar begitu aja. Gitu, lempar di pinggir-pinggir tempat pemandian gitu kan. Jadi menurut saya jadi malah bikin kotor tempat gitu. Jadi saya menghimbau banget nih buat para penziarah, saya kira kalau memang ritual ini tetap dilaksanakan, ya minimal membuangnya di tempat yang lebih elok lah, lebih pantas supaya nggak ngotorin tempat, itu aja. Kalau memang tetap melakukan ritual kayak gitu. Tapi ya syukur-syukur saya kira ya nggak usah sih kalau menurut saya gitu. Nah, habis dari situ sekitar setengah jam saya istirahat, mendapat informasi dari Abah Ogi, lalu saya lanjutkan perjalanan saya ke pos 3. Nah, di sini sebenarnya ini ada 2 jalan. Dari pos 2 ke pos 3 itu ada 2 jalan. Yang satu jalan aman atau jalan yang bisa bilang agak mendatar, di situ jalannya jalan yang biasa dilewati para pendaki, para penziarah, semua pada lewat situ. Tapi saya ngambil jalan yang kedua, jalan yang bisa bilang agak ekstrim, yang katanya bisa dibilang jalanan tanjakan 2 jam tanpa jeda. Jadi emang bener-bener manjat terus, bener-bener manjat. Mungkin sekitar cuma hingga berapa menit baru ada jalan yang agak datar, karena udah mau nyampe ke pos 3 atau yang namanya pemandian Pancoran Mas. Nah, disinilah menurut saya ada beberapa yang buat saya itu agak janggal gitu. Padahal saya jalan siang, nggak malam. Tapi ada beberapa yang menurut saya agak janggal tentang mungkin agak mistis gitu, tentang dunia gaib. Jadi di perjalanan itu emang jalannya yang menurut saya agak serem. Karena kalau menurut saya para pendaki kayaknya udah mulai agak jarang lewat situ. Emang jalannya sangat terjal sekali. Jadi 2 jam sampai ke Pancuran Mas, saya nggak nemu orang sama sekali.
cuma saya aja bertiga, karena kebetulan waktu itu saya berangkat bertiga sama tim saya ya, jadi cuma 3 orang itu. Jadi ada beberapa yang tertangkap kamera, suatu hal yang mistis menurut saya, yang sedang saya jarang sekali ke tempat-tempat yang kayak gitu, karena kan biasanya saya jalan ke tempat-tempat pariwisata yang emang rame gitu. Tapi ada juga suara-suara itu yang nggak bisa ketangkap kamera, tapi kedengeran sama telinga saya. Jadi ada beberapa tempat yang saya lewati di situ emang hawanya itu rasanya berbeda. Saya nggak tahu iya apa enggak, tapi rasa saya aja gitu. Hawa saya itu benar-benar beda sama tempat-tempat yang lain gitu. Saya dapat beberapa rekaman di video saya, dan videonya udah saya upload. Udah semua episode 4 udah saya upload semua. Jadi kejadian ini kalau nggak salah adanya di episode 3 yang judulnya 2 jam tanjatan tanpa jeda kalau nggak salah, pendakian di Gunung Sanggabuana bagian 3. Jadi ada beberapa dahan yang tertangkap kamera itu bergerak sendiri, padahal di sekeliling dahan itu nggak ada yang bergerak satupun gitu, nggak ada yang bergerak satupun, cuma dia aja yang bergerak sendiri. Geraknya pun sangat cepat. Sempat saya samperin ya, saya kira hewan atau apa gitu kan yang goyang-goyang pohon itu gitu, tapi nggak ada hewan. Yang mungkin takut binatang kecil yang goyang-goyang, tapi nggak ada juga binatang-binatang kecil itu. Saya deketin gitu. Jadi emang benar-benar real ini benar-benar asli. Saya lihat sendiri bahwa pohon ini ada beberapa dahan yang bergerak sendiri, tapi yang lain nggak bergerak. Walau alam, saya nggak tahu, tapi itulah yang saya dapat di kamera saya. Nah ada juga apa namanya, bulu saya pada merinding banget. Nah, merinding banget. Emang benar-benar terasa banget. Dan ini mungkin bisa bilang pengalaman pertama saya ketika saya ngonten tentang pariwisata. Ada juga beberapa suara yang kuping saya ngedenger, tapi sayangnya nggak tertangkap kamera. Kayak ada suara garukan kuku yang garuk pohon. Itu ada. Saya nggak tahu itu apa. Cuma bayangan saya mungkin harimau kali ya gitu. Jadi ada suara garukan kuku itu lumayan lama, jadi gruk 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 gitu, gruk 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 gitu. Jadi ada suara garukan kuku ke pohon, kayak pohon kering gitulah gitu. Tapi nggak ada suara harimau, cuma suara garukan itu kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 kali saya dengar. Jadi kayak ngikutin gitu sebenarnya. Bahkan saya nggak tahu itu kalau nggak salah dari pohon besar, nggak jauh dari pohon besar tuh kayak sejenis, ada lumayan agak luas gitu. Saya lihat sebenarnya nggak ada pohon gede, tapi di situ bener-bener kerasa banget seolah-olah saya ini kayak ada yang ngeliatin gitu, kayak ada orang yang merhatiin gitu. Yang merhatiin tuh nggak sedikit gitu, kayaknya banyak. Padahal ini siang bukan malam. Ini cuma perasaan, tapi karena emang nggak ada apa-apa, saya nggak ngeliat apa-apa, nggak dapat gambar dari kamera juga nggak ada. Cuma ada perasaan yang beda daripada tempat yang lainnya. Ini sebenarnya yang paling terasa justru hal yang mistis di sini. Apa mungkin ini bisa bilang jalan yang jarang dilewati para pendaki atau para penziarah, jadi sehingga agak apa ya namanya, agak rasanya agak berbeda daripada tempat lain gitu. Karena kalau yang jalan satu lagi kan bisa bilang jalan yang biasa dilewati lalu lalang para penjara atau para pendaki. Jadi mungkin di situ bisa bilang udah nggak nyaman buat mereka gitu. Sedangkan yang saya lewatin ini tempat yang udah jarang dilewati oleh manusia. Jadi mungkin itu jadi tempat mereka gitu. Tapi syukur alhamdulillah karena niat saya juga sama tim baik. Saya nggak ada niat apa-apa datang ke sana. Niat saya tulus bahwa saya benar-benar mau naik ke puncak Gunung Sanggabuana. Alhamdulillah nggak ada halangan apa-apa. Walaupun ada beberapa ekor monyet besar. Saya nggak tahu apa beruk mungkin. Saya nggak tahu. Tapi saya juga nggak bisa ngambil gambar karena saya panik waktu itu. Mungkin sekitar 4 atau 5 beruk atau monyet besar itu ada di atas pohon, dimana saya ada di bawah. Jadi waktu pas ada beruk nih, karena saya saking paniknya saya kaget. Jadi cuma mata saya aja yang ngeliat ke atas gitu, ngeliatin beruk, tapi kamera saya nggak ikut ngambil ke atas karena saya panik gitu. Jadi kameranya cuma di bawah aja gitu. Saya lupa, bener-bener nggak ingat sama sekali ngeliat beruk gitu. Karena saya udah ngebayangin nih, ini monyet gede banget, yang kecil aja bisa bilang nih di kampung atau di kota nih topeng monyet. Kadang-kadang kalau nggak kekontrol sama bosnya, sama yang punya, suka galak sama penonton. Apalagi ini
monyetnya besar adanya di hutan. Bisa dibilang ini tempat dia, lokasi dia, kita tamu. Di sini saya juga agak waduh kemana nih gitu. Akhirnya saya nongkrong di situ, berhenti dulu, tunggu sampai monyet-monyet itu pergi. Alhamdulillah, segala suatu hal ya tinggal tergantung niat kita gitu. Jadi nggak ada apa-apa. Akhirnya saya bisa melanjutkan perjalanan lagi sampai ke pos 3. Nah, di pos 3 itulah saya sampai di pemandian Pancuran Mas. Nah, konon katanya nih, pemandian Pancuran Mas ini dulunya tempat mandinya para raja sama permaisurinya. Di sini tempat pemandiannya. Katanya menurut para penziarah atau juru kunci yang ada di situ. Tapi salah satu ya, karena juru kunci di situ banyak, katanya banyak gitu. Nah, jadi itu cuma ada salah satu juru kunci aja di situ yang bilang bahwa ini dulunya tempat pemandiannya para raja. Nah, saya istirahat di situ kebetulan waktu itu mungkin sekitar jam 2-an. Dan di situ tempatnya ya bisa bilang ada musola, jadi saya jeda dulu, sholat dulu, makan dulu di situ. Habis itu saya baru jalan lagi melanjutkan ke puncak Gunung Sangga Buana. Karena emang kebetulan dari pos 3 ini, dari Pancuran Mas ini ke puncak itu emang gak jauh. Mungkin kalau bisa bilang 1 jam. Tapi karena saya kembali ambil motong jalan, ada jalan yang lebih dekat lagi. Cuma ya bisa bilang itu nggak ekstrim, nggak. Cuma jalannya kayaknya jalan emang sama ya kayak tadi, jarang dilalui orang. Tapi nggak begitu serem. Saya jalan ya, kurang lebih 1 jam, jam berapa ya? Mungkin sekitar sebentar lah, nggak sampai 1 jam saya udah sampai di atas. Nggak sampai 1 jam saya sampai di atas. Saya sempat ngonten dulu, dia ngambil gambar yang di atas, karena di atas itu ada beberapa petilasan. Kalau nggak salah saya dapat di situ cuma ada berapa makom, karena saya di situ kan nanya sama Kang Ayat. Nah, kebetulan waktu saya masih ada di makomnya atau petilasannya Maparaja Sakti, saya dibilangin sama si Akang, saya lupa namanya ya. Kata si Akang itu bilang kalau ke puncak nanti nemuin aja Kang Ayat. Karena Kang Ayat itulah bisa bilang orang yang paling lama yang tinggal di puncak itu. Dia tahu sejarahnya atau tahu petilasan-petilasan mana yang asli, mana yang bukan. Karena di situ itu katanya banyak sekali petilasan-petilasan baru yang bisa bilang dibuat sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab, yang mungkin untuk ekonomi mungkin ya. Jadi di puncak Gunung Sangga Buana itu ada 14 makom, tapi yang dapat dipercaya itu cuma 5 makom dan 1 makam gitu. Walau alam ini juga ya bisa bilang jangan terlalu dini ya, karena yang namanya beda orang biasanya beda cerita. Kalau nggak salah saya sempat di atas itu saya sempat ngambil gambar beberapa makom atau petilasan, 1 makam. Jadi di situ yang 1 makamnya itu yaitu makam Ki Buyut Panjang. Nah, katanya nih kalau Ki Buyut Panjang itu ini makamnya, bukan makom tapi makam. Terus di situ juga ada makom Eyang Taji Malela. Nah, Eyang Taji Malela ini beliau itu berasal dari Sumedang, tapi makamnya sekarang berada di Gunung Lingga, Sumedang. Konon katanya gitu. Nah, di situ juga ada makom Eyang Haji Ganda Malela. Beliau berasal dari Banten. Nah, terus di situ juga saya ngambil gambar atau makom petilasan Ibu Ratu Galuh. Gitu. Ada juga di situ. Sama batu petilasannya Prabu Siliwangi. Konon katanya dulu Prabu Siliwangi itu sering duduk di situ. Ada juga bilang beda di generasi. Setelah itu tempatnya perkumpulannya atau kumpulnya para 9 wali songo, dan tepatnya katanya sama di situ. Walau alam. Di situ juga ada makom atau petilasan Eyang Kiai Haji Tubaguswaro. Kalau dari namanya dia itu dari Banten, dia muridnya Eyang Haji Ganda Malela. Di situ juga ada Eyang Sapu Jagat. Tapi sayang saya nggak nemuin makomnya sebelah mana. Karena emang kebetulan pas saya sampai itu udah sore, sedangkan saya harus turun karena saya nggak bermalam di situ. Nah, kebetulan kabut turun, jadi bahkan
Pancuran Kaurepan pun nggak sempat saya ambil gambar karena kabut udah keburu turun. Akhirnya kami kembali turun. Untungnya pas kami pulang itu nggak cuma bertiga, ada 2 orang Jakarta yang ketinggalan atau paling belakang lah. Kita turun bareng sama mereka, jadi kita 5 orang. Nah, ditambah lagi sama si Abah. Si Abah ini salah satu juru kunci di situ yang kata si Abah itu dia itu habis nganter pasiennya. Nah, habis nganter pasiennya di bawah, bermalam di puncak Gunung Sanggabuana. Jadi dia cuma nganter aja terus ditinggal. Biasanya kalau gitu besoknya ditengok lagi. Jadi kita pulang sama si Abah, saya bertiga sama pendaki dari Jakarta. Jadi semuanya 6 orang, kita turun ke bawah. Sekitar jam 4 lewat lah, kita dari atas mulai turun ke bawah. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya ketika saya pulang atau mendengar suara-suara yang agak aneh juga di telinga saya setelah melewati makamnya Ki Jaga Raksa, Ki Jaga Riksa. Ada 2 makom, makom bukan makom, Ki Jaga Raksa, Ki Jaga Riksa. Nah, kita tetap berjalan terus satu tim. Nah, menjelang maghrib ada beberapa suara sumbang di telinga saya. Sayangnya nggak bisa kerekam sama kamera. Nah, jadi cuma kedengeran di telinga saya aja. Jadi kayak ada suara suara ngegaung gitulah. Saya juga nggak, karena suaranya juga emang nggak begitu jelas. Jadi kayak ada suara ngegaung gitulah. Gitu. Tapi rasanya dekat gitu. Tapi jauh gitu. Pokoknya yang bikin saya bingung lah. Tapi yang lain tuh kayaknya biasa-biasa aja, kayak nggak ngedenger apa-apa. Apa memang cuma saya aja yang ngedenger? Jadi saya ngedenger ada beberapa suara yang menurut saya suaranya agak aneh, yang bisa bilang bukan suara orang, bukan suara manusia lah, suara pokoknya agak aneh lah. Nah itu sebelum maghrib. Tapi setelah maghrib ya mungkin karena saya nggak ngeliat jam ya, mungkin sekitar 6.20 atau 6.30 itu kayak banyak ada suara orang kayak ngobrol. Jadi di pinggir jalan di mana saya lewat, ya pinggir jalan start kita mau turun itu ada beberapa kayak kita ngelewatin kayak kita ngelewatin orang lagi pada kumpul gitu. Jadi bayang ngobrol, suara laki-laki, suara perempuan, cuma suaranya emang nggak jelas, suaranya nggak jelas. Jadi cuma suara ya begitulah, gimana sih kayak orang ngobrol gitu, cuma nggak tahu apa yang diobrolin gitu. Ya tapi ya udah kita biarin aja, karena menurut saya biar bagaimanapun juga bahwa alam ini emang tumpang tindih, ada alam nyata pasti ada alam gaib. Jadi saya biarin aja, yang penting nggak ganggu, karena kita juga datang ke situ kan nggak ganggu, nggak ada niat apa. Kita jalan terus. Nah kebetulan kamera saya casnya habis, stabilizer gimbal saya habis, powerbank juga saya mau udah dipakai jadi habis. Jadi ada sebagian yang nggak bisa saya ambil gambar, jadi agak ngirit lah. Sampailah terakhir tuh saya ke pos 2. Di pos 2 ini mungkin sekitar jam 7 lewat perkiraan saya gitu. Karena di pos 2 itu ya sekitar kurang lebih jam 7 lewat lah. Nah, kita istirahat dulu di situ kurang lebih 15 menit karena kebetulan kaki saya kram, jadi saya istirahat dulu di situ. Nah 3 orang ini si Abah juru kunci sama pendaki yang dari Jakarta dia pulang duluan. Saya bilang nggak apa-apa, ditinggal aja. Akhirnya dia pulang duluan, cuma kita bertiga aja di pos 2 di Pancuran Kejayaan. Kita istirahat dulu di situ sambil mulihin kaki saya yang tadi kram. Nah dari situ saya nggak bisa ngambil gambar lagi karena udah habis, kameranya udah habis casnya, stabilizernya udah habis casnya, powerbank juga udah habis. Akhirnya saya nggak dapat gambar apa-apa dari pos 2 sampai ke tempat parkiran atau di bawah Gunung Sanggabuana. Jadi ini pengalaman saya, perjalanan saya di puncak Gunung Sanggabuana. Menurut saya ini satu pengalaman yang luar biasa selama saya konten tentang pariwisata. Dan inilah pengalaman saya yang menurut saya sangat luar biasa. Bener-bener terkuras segala-galanya. Selain fisik terkuras karena perjalanan kurang lebih itu 12 jam. Pulang pergi itu 12 jam. Jadi berangkat jam 8 sampai jam 3 lewatan,
Dari sana jalan lagi sampai di bawah jam setengah 9 kita baru sampai. Jadi benar-benar menguras tenaga. Terus di samping itu juga menguras nyali kali ya, karena di situ bisa bilang menurut saya pribadi, saya nggak tahu kalau orang lain, ini pengalaman saya yang saya alami. Kalau menurut saya di sini ya lumayan juga mistisnya ya bisa bilang nggak main-main lah. Jadi saya mengimbau buat kalian yang misalnya suatu saat kalian mau naik ke gunung Puncak Sanggabuana, walau bagaimanapun juga bahwa kita adalah tamu, hargai tuan rumah gitu. Kalau menurut saya tetap kita harus bisa menghargai tuan rumah, tetap sopan santun harus dijaga. Nah tentunya kebersihan juga harus dijaga. Kita tetap harus bisa menjaga kebersihan puncak Gunung Sanggabuana. Jangan sampai Gunung Sanggabuana ini rusak gara-gara kita. Akhirnya anak cucu kita nggak bisa nikmati keindahan Gunung Sanggabuana. Saya kira itu aja pengalaman saya yang pernah saya alami di puncak Gunung Sanggabuana selama saya berjalan di sana. Oke, sampai di sini dulu saya menemani kalian. Semoga video ini bisa menghibur kalian, sekaligus bisa menambah informasi buat kalian. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.